warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purwastu Talk, podcast SDN Purwantara 1, inspirasi di setiap cerita. Hari ini dalam segmen sejarah dan makna sebuah kisah bersama saya, Bu Rizky, dan ada siapa ya ini ya? Mari kita kulik ya. Hari ini ada sejarah dan makna kisah dari Bunda dan juga Ananda Kansa. Baik, untuk mengawali hari ini, mari kita berkenalan lebih jauh agar lebih mengenal lagi tentang bintang tamu kita hari ini. Silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan Bunda Kansa. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bundanya Kansa, atau bisa dipanggil dengan Ana, nama saya Bu Ana, tapi Bu Rizky dan Bu Guru di sini memanggil saya bundanya Kansa. Ini putri saya, Kansa Anandita, kelas 6C di SD Negeri Purwantara 1, Kota Malang. Dan saya bersama suami, kami mendirikan sebuah lembaga pendidikan non formal, rumah pendampingan belajar Pitutur. Di sini ada Bu Rizky ya? Iya, Alhamdulillah. Ya, ini rumah pendampingan belajar untuk mata pelajaran matematika, kemudian IPA dan bahasa Inggris. Itu yang kita prioritaskan, Bu Rizky. Dan ini memang kita dirikan di Kota Malang. Walaupun sebelumnya ini di Bogor sebenarnya, karena saya aslinya dari Bogor, Jawa Barat. Kalau ayahnya Kansa dari Probolinggo, Jawa Timur. Jadi gimana nih, Kansa blasteran ya? Janda Jawa Sunda. Kata orang begitu. Kalau Kansa sudah lahir di Kota Malang. Putra kami ada 4, Kansa yang nomor 4, yang terakhir Bu Rizky. Iya. Nomor terakhir punya ada lagi? 3. Iya, alhamdulillah. Begitu perkenalan Bu Rizky. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Ananda Kansa. Silakan coba adik-adik ataupun teman yang sebaya juga ingin tahu Kansa. Ya, silakan Kansa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kansa Anandita Putri Hermawan dari kelas 6C di SD Negeri Purwantara 1, Kota Malang. Sudah? Iya. Baik, sepertinya Kansa masih sedikit grogi. Saya juga sebenarnya. Baik, Mama atau Bunda, saya mau tanya nih ya. Jadi pada awalnya sebelum adanya pitutur, ketertarikan apa sih yang mengawali untuk matematika? Padahal kan kalau matematika saya sendiri tuh kayak, aduh, matematika itu merupakan cobaan hidup gitu loh, Ma. Ini kok kenapa kok Mama akhirnya suka sekali dengan matematika? Gitu. Ceritanya sebenarnya panjang ya. Panjang. Ya. Dipersingkat kita boleh. Singkat saja. Iya, Ya. siap. Awalnya memang kita buat di Bogor itu sebenarnya hanya untuk lembaga belajar matematika saja. Namun ketika kita pindah Kota Malang, berkembang ke 2 mapel tadi. Kita sudah puluhan tahun berkecimpung memang di dunia pendidikan matematika. Saya sama suami saya. Awalnya kalau saya sendiri math lover, nurun ke ini ya, yang terakhir. Kalau bapaknya tidak awalnya gitu, nurun ke kakaknya. Nah, karena saya penyuka matematika, kemudian dan itu terjadi ketika kakaknya Kansa tidak suka matematika. Lalu saya bapaknya terutama yang mencari googling gitu ya di internet. Bagaimana sih membuat anak itu matematika kan cepat dulu berarti. Kalau kita selalu mengklaim mudah dulu, bagaimana membuat anak itu mudah mengerjakan matematika dan akhirnya anak itu bisa berbahagia sendiri gitu kan. Jadi kalau ada bilang matematika cepat itu sebenarnya hoax ya. Gitu kayak gitu. Matematika itu menyenangkan? Tidak ya Bu Rizky ya, tidak menyenangkan. Tadi kata Bu Rizky tidak menyenangkan ya. Memang betul Bu Rizky. Saya sebagai penyuka matematika menyetujui kalau memang tidak menyenangkan. Tapi kalau sudah tahu jalannya mudah, itu pasti senang. Yaitu pertama karena memang anak kami sendiri yang kesulitan di matematika. Kemudian kenapa kami terjun dunia pendidikan, walaupun kami sudah malang buana di beberapa perusahaan kantor, apalagi bapaknya ya 17 tahun di perusahaan asing. Pernah di BEJ juga ayahnya Kansa ini. Tapi kembali lagi ketika ngobrol dengan kliennya, dengan orang kok pendidikan, karena ya ternyata Allah memberi jalan kita tuh menyukai dunia pendidikan dan memang suka anak-anak. Tapi khususnya harus anak kita dulu kita berikan jalannya dulu gitu ya, baru kita
untuk anak-anak orang lain juga kita buka jalan seperti itu. Berarti ini terkait dengan mindset awal ya Maya. Jadi harus membentuk itu dari awal dulu, baru kita coba untuk pelan-pelan membiasakan. Begitu. Betul sekali, pembiasaan. Jadi bagaimana kita memberikan jalan termudah buat anak ya. Kalau misal di matematika itu bikin sulit buat anak-anak, gimana kita bikin mudah? Ada jalan A sampai Z. Seperti kita dari rumah Sulfat nih, rumah Kansan di Sulfat menuju sekolah. Banyak jalan ya. Dari Sulfat ke SD Purwontoro 1 ini banyak sekali jalan. Seperti itu, jalan merdeka juga gitu, banyak jalan. Karena belum tentu tiap anak sama jalannya. Kansa dengan kakaknya itu berbeda jalan menyelesaikan suatu soal radikal. Nah, kita hanya memberikan jalannya, punya petunjuk. Kamu mau lewat jalan mana nih yang memudahkan buat kamu. Gitu. Oh, ya. Seru sih. Seru ya. Gitu. Jadi kalau menurut mama sendiri, sampai mama, sampai papa ya, sekeluarga ini ya, jadi membentuk sebuah apa ya, kayak komunitas lah, pecinta matematika begitu loh ya. Jadi berarti menurut mama ini peran matematika ini sangat pokok sekali kah dalam kehidupan sehari-hari nantinya? Oh iya, jelas. Karena matematika ini setelah kita pengalaman dari kami ya, matematika itu sangat relate di dalam berbagai kehidupan, terutama anak-anak. Misalnya bilangan positif negatif. Nah, itu sebenarnya adalah dasar semua agama melarang untuk LGBT gitu. Itu bisa kita anak-anak belajar dari bilangan positif negatif. Kemudian juga dengan matematika itu anak mau bercita-cita jadi apa? Bisa pemain bola. Ya kan dia harus tahu ya ukuran lapangan, kemudian menendang bola itu sudutnya harus berapa, jarak tendangannya. Betul sekali. Itu kan kayak matematika ya, Bu Rizky ya. Gitu. Jadi matematika relate di semua kehidupan, aspek kehidupan. Mau dia nanti ke depannya mengambil sosial atau science atau engineering atau IT, itu semua ada include matematikanya gitu. Matematika jalannya. Betul sekali. Oke. Baik, selama berapa tahun ini Mama kira-kira menggeluti bidang matematika, utamanya pendidikan matematika? Pendidikan matematika. Kalau saya suka matematika itu sejak SD. Oh iya. Tapi kami ini menggeluti dunia matematika sejak tahun 2005 ya. 2005 kita 2005 insya Allah. Dari kakaknya tadi. Iya. Kakaknya yang pertama itu sangat tidak suka matematika, tidak bisa. Iya, terus sama ayahnya diajarin perkalian yang cara kreatif ya, kita bilang gitu. Terus kakaknya kok jadi bisa, jadi mudah, lalu kita kulik-kulik lagi gitu, ternyata banyak sekali jalan matematika gitu, saya membuat anak lebih mudah gitu. Sepanjang perjalanan Mama ini ya, dari tahun 2005 sampai dengan sekarang, tentunya sudah berbagai macam tipe-tipe anak. Betul. Sudah berbagai macam kurikulum juga. Betul sekali. Jadi kira-kira hal menarik apa sih yang sudah ditemukan oleh Mama selama ini? Banyak ya, berbagai tipe macam anak pasti ya. Dari mulai yang paling nurut seperti ini. Terus alhamdulillah. Kemudian yang paling suka matematika, ada juga yang tidak suka matematika seperti kakaknya. Ada yang tantruman gitu. Itu berbagai macam anak kita temui sehingga kita memberikan solusi yang berbeda untuk setiap anak. Kemudian gaya belajar yang berbeda. Iya, kemudian juga kita karena berbagai kurikulum ya, kita gonta-ganti kurikulum dari tahun kurikulum 98 ya Bu Rizky ya, sampai sekarang kurikulum merdeka, nggak tahu ya tahun depan apa lagi ya gitu. Nah itu kita membuat suatu jembatan ya atau peta, kita bilang namanya peta matematika Bu Rizky. Jadi anak tidak tersesat, jadi tahu sebelum belajar bab ini dia harus belajar apa dulu, sebelum belajar KPK dia harus belajar apa dulu. Nah itu insya Allah bisa diterapkan apapun kurikulumnya gitu. Jadi kita hanya membaca aja. Sebenarnya kita kan membantu guru-guru sekolah ya. Kasihan guru sekolah muridnya banyak gitu ya. Karena saya juga pernah pengalaman mengajar di sekolah gitu. Dengan berbagai kesibukan administratif, kegiatan luar sekolah, udah saya kebayangnya bagaimana di sekolah. Ya Allah kok tega ya pemerintah sebenarnya. Masya Allah kayaknya guru sekolah luar biasa. Nah ini kita membantu guru sekolah dan membantu juga anak-anak yang khususnya di bidang matematika. Kenapa kita ngambil matematika khususnya ini tadi?
di Indonesia terutama matematika itu dari zaman dulu kala sampai sekarang bagi anak-anak tuh sesuatu mapel yang sangat menakutkan. Jangankan anaknya, mungkin orang tuanya juga ya, karena saya beberapa kali bertemu dengan orang tua murid juga. Oh, saya dari dulu juga nggak suka matematika katanya gitu. Jadi sekarang gimana mau nyuruh anak belajar matematika, ibunya juga suka gitu. Jadi itu ngomong sekali di Indonesia dan hal yang sangat ditakuti, sangat tidak disukai. Padahal itu adalah dasar untuk semua pelajaran. Dan dasarnya juga untuk kehidupan. Ya. Betul sekali, setuju. Baik Mama, kalau misalnya kita mau menanamkan nih rasa suka lah atau minat kepada anak-anak untuk suka dengan matematika, untuk siswa yang sekiranya usia kecil atau baru menginjak usia SD, kira-kira caranya seperti apa ya? Kalau itu biasanya kita lihat gaya belajarnya dulu ya. Tapi kalau kelas kecil biasanya kan nggak bisa diam ya, berisik ya, kinestetik gitu. Nah itu kita masuk ke hobinya. Biasanya hobinya apa gitu. Kalau kita masuk ke hobinya, kalau hobinya tadi main bola ya nanti kita masukkan ke dalam permainan bola. Kalau soal ceritanya kita buat tentang bola gitu. Jadi kita harus update juga memang ya, pemain bola tuh siapa aja, kemudian pertandingan tadi malam tuh berapa skornya gitu kan. Iya, itu seperti itu. Karena ini kita terapkan juga ke kakaknya, Rasa. Oh, berarti otomatis dalam komunitas pitutur ini ya, jadi dia melayani seluruh kebutuhannya anak, terutama gaya belajar. Begitu? Gini, gaya belajar itu kita sesuaikan untuk pembelajaran dia nanti. Gitu. Gaya belajar kan 3 ya. Nanti yang dominannya apa? Gitu. Yang dominan itu yang nanti kita sesuaikan bagaimana dia belajar matematikanya. Kalau kinestetik seperti apa? Kalau audio nanti bagaimana? Iya. Baik. Kalau menurut Mama nih, yang mana lebih dahulu? Orang tuanya yang diminta untuk suka matematika atau anaknya yang diminta suka matematika? Pertanyaannya sulit ya. Susah. Ya, kalau misalnya kita suruh untuk menyukai kan tidak bisa memaksa ya. Kalau orang tua tidak suka itu pilihannya karena sudah terlanjur menjadi orang tua. Tapi setidaknya bisa mengarahkan anak. Lalu tidak terlalu menunjukkan bahwa dia tidak suka dan tidak bisa matematika. Ya contohnya misalnya saya tidak suka IPS misalnya, kebalikannya sama ayahnya. Nah, tapi saya tidak menunjukkan karena saya nggak suka IPS, bunda nggak bisa ngajarin, tidak gitu kan. Saya pelajarin apa aja nih, saya rangkumkan gitu. Itu anak akan melihat ini kita apa usaha. Oh ya bunda juga mau ya usaha gitu ya walaupun tidak bisa gitu. Nah lebih baik orang tuanya menunjukkan ketidaksukanya, jangan menunjukkan dulu. Mau suka atau tidak suka jangan menunjukkan, memperlihatkan ke anaknya, mama nggak suka dengan matematika, udah kamu belajar sendiri gitu kan, biasanya enggak gitu. Mama memang tidak bisa, tapi memang mau belajar gitu. Yuk belajar bareng kan gitu ya. Iya. Yuk belajar bareng gitu. Nah kalau misalnya dulu kelas kecil itu kan ibunya otomatis sudah bisa ya, orang tuanya ya. Gitu. Kalau ada yang kesulitan bisa diskusi ke guru sekolahnya misalnya, biasanya gitu. Di tempat kita juga, kita memang orang tua harus support. Anak belajar apa, orang tua harus tahu, terutama yang kelas kecil, anak kecil. Karena nanti anak kecil itu di rumah akan nanyakan orang tua kan. Gitu. Kalau orang tuanya nggak tahu kan miskom. Nanti drama, sinetron. Nah itu kita bilang bahwa orang tuanya kalau tidak suka itu pilihan, tapi tolong jangan menunjukkan dulu kan. Jadi anak akan tahu. Iya. Jadi harus mengawali dengan tidak ada penolakan dulu. Betul. Iya, betul. Dan mungkin orang tua menjadi sesosok teman untuk belajar bersama gitu. Betul. Anak kan sekarang berbeda ya dengan zaman kita yang berisik. Saya di atas berisik. Iya kayaknya. Jauh sekali. Kalau zaman saya dulu pokoknya A B B gitu. Dan itu manut. Kalau sekarang kan pertanyaan, kenapa kok bisa begitu? Rasa kritis. Jadi kalau orang tua nggak bisa menjawab, ya ini juga Bu, anak-anaknya kritis ini kan. Terus kalau bisa mentok kita
udah kamu searching di Google ya, kadang kita suka gitu ya. Nah, tapi kalau bapaknya kita bilang kita duluan nih yang searching di Google, baru kita jawab kan. Mendahului. Iya. Jadi anak tahu gitu ya. Kadang ini nanya apa-apa nanya ke bunda. Kenapa sih dia kok nanya bunda terus gitu? Kenapa kok nanya ayah terus? Kan Google AI banyak kayak gitu ya. Kurang meyakinkan kan juga sama orang. Nah itu memang kita di awal anak-anak kecil tuh membentuk pola bahwa mereka harus trust dulu sama orang tua. Walaupun orang tua nggak bisa nih, saya nggak bisa bahasa Jawa Bu Rizky, saya dari Jawa Barat. Nah, tapi saya coba belajar dari Google kayak apa sih itu, saya tanya teman-teman di sini, tetangga, romonya tuh apa gitu. Jadi anak nggak suka juga gitu. Jadi kita memang ya lebih berpayah-payah ya orang tua sekarang gitu ya, biar nggak kalah sama AI. Kalau kita belajar di AI tapi kita bisa mengembangkan. Iya, gitu. lewat pituturnya bunda juga kan juga bisa disampaikan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Kansa. Mbak Kansa, selama ini kan sudah dari kecil ya Mbak Kansa suka sekali dengan matematika. Menurut Mbak Kansa ada kesulitan nggak sih untuk belajar matematika? Kesulitannya mungkin pas mulai SD kelas 4, 5, 6 itu kayak matematikanya udah beda dari TK 1, 2, 3. 1, 2, 3 kayak masih tambah kurang soal cerita. 4, 5, 6 udah langsung tinggi gitu. Udah tinggi tingkatannya. Tapi ya. itu malah jadi buat saya makin suka dengan matematika. Oh, makin tertantang. Karena Wah, ada keren challenge-nya gitu. Oh, ada challenge tersendiri. Jadi Merasa pingin tertantang coba sampai gitu ya. berhasil. Terus kalau rasanya kayak seneng banget. Oh, ada pencapaian gitu ya, kayak Iya. jadi menang terus gitu ya. Iya. Iya. Oke. Kalau berarti rasa ketertarikannya Kansa justru ada pada kesulitannya ya. Soal yang sulit Ha-ha. gitu. Oh gitu ya. Ih, keren ya. Soal sulit loh teman-teman. Soal sulit malah tertantang nih sama Mbak Kansa. Kalau selesai mengerjakan soal yang sulit berarti sudah mencapai sesuatu ya. Iya. Mencapai sebuah kemenangan. Oke. Kalau pengalaman atau tantangannya, jelaskan. Bu Rizky dengar-dengar nih, sering di hari Senin itu Mbak Kansa dibacakan namanya oleh Bapak Ibu guru. Berarti Mbak Kansa mengikuti sesuatu ya? Iya. Mengikuti apa? Mengikuti kayak olimpiade matematika lebih seringnya tuh. Mungkin ada yang dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Saya sudah sering ikut dari kelas 1 SD. Dari TK. Dari TK itu tingkat kota. Iya. Pertama kali ikut. Terus tantangannya Mbak Kansa, setiap perlombaan, setiap ada challenge kan pasti ada tantangan tersendiri ya. Kalau yang begini Bu Rizky gitu, coba diceritakan. Tantangannya tuh kalau menurut saya bukan di materinya, karena kurang lebih saya sudah paham semua, tapi lebih ke gimana cara saya membagi waktu biar saya nggak bosen dengan belajar aja gitu. Jadi saya kayak 10 menit, 30 menit itu saya belajar fokus dengan soal, gak boleh scrolling dulu atau WA teman, itu di stop dulu. Terus kalau sudah di waktu yang ditentukan saya istirahat maksimal 5 menit biar otaknya refresh lagi. Oh, keren. Ini jamu apa yang diminum Mama? Ngomong-ngomong kan ini kayaknya screen time ya. Jadi itu dari Mama atau dari Kansa? Kalau waktu itu memang dia ngatur sendiri ya. Kebetulan anaknya memang dari TK tuh suka. Jadi kami orang tua hanya mengarahkan aja. Kansa kebetulan suka matematika mulai TK. Jadi saya mengarahkan, coba deh ikut olimpiade matematika waktu itu di Alkosar ya. Alhamdulillah masuk 5 besar. Kemudian kok dia seneng gitu karena waktu itu masih TK saya udah ajarkan sampai pembagian bangun datar. TK mah. Bangun. Ya Allah. Karena katanya kisi-kisinya begitu Bu Rizky. Saya baru belajar penjumlahan, Mak. Ini kan olimpiade dan kisi-kisinya ketika waktu ketemu panitia. Ya, dari pihak sekolahnya itu udah bunda aja yang datang katanya gitu ya. Saya yang datang, saya tanya kisi materinya apa, katanya sampai bangun datar katanya. Ya, saya ajarkan sampai bangun datar. Dan dia ternyata kebablasan materinya pas ketika olimpiade. Ya enggak sampai situ, hanya tambah kurang aja, tapi pakai
waktu gitu. Kalau dia kan saya ajarkan tepat dulu, teliti dulu, waktu nanti menyesuaikan gitu. Jadi anak nggak stres. Kalau dicepet-cepetin kan dia stres nanti, nggak mau lagi gitu. Karena dia suka, ya sedikit gitu saya kasih, terus dia mulai mau ikut lomba. Ini anak nggak bosen, oke ikut lagi, nanya lagi, ikut lagi. Ya, gitu. Padahal kan sudah dimulai sekali dari awal ya. Iya. Lah, kok bisa nggak bosen itu loh, Mah? Seperti apa caranya? Selain lewat lomba? Kalau apa ya, Dek ya? Alhamdulillah kalau anaknya suka ya kita memang support terus, terutama di materi. Ya materi itu selalu itu termulai dari pandemik ya, kan saya waktu pandemik itu kan di rumah kan, saya ngajarkan semua kecuali bahasa Jawa. Gak apa-apa, sama. Kecuali bahasa Jawa saya lempar ke ayahnya. IPS juga ayahnya gitu. Itu semua saya ngajarkan semua waktu itu. Jadi kemudian anak ini ya itu tadi Bu, sukanya kalau dia udah bisa dia bosan gitu. Saya kasih lagi, tambahin lagi, bisa mau saya tambahkan lagi, mau gitu. Sukanya gitu. Kemudian mulai kelas berapa agak merosot, saya ingetin lagi, kamu ngatur sendiri, sudah besar ngatur waktu sendiri. Dia bilang tadi 5 menit refreshing ya Bu ya? Iya. Tahu Bu refreshingnya apa? Nonton video Jerome Pauline yang challenge matematika. Oh ya Allah, itu refreshingnya. Iya. Oke. Saya aja agak shock itu ngeliatnya. Kamu nonton apa deh? Jerome Pauline. Anak lain nonton apa gitu deh? Jerome yang challenge itu kan, Mah? Iya. Dia sukanya itu buat dia refreshing, dia bilang itu. Ya kan saya. Dia sukanya itu. Itu kalau makannya biasa Bu, alhamdulillah nih makannya banyak walaupun makan kecil ya Bu ya. Oh iya, karena mungkin ini semuanya mengalirnya ke otak, Mah. Iya. Ini makan 4 kali Bu. 4 kali dan harus nasi. Iya. Alhamdulillah sih anaknya nggak rewel makan karena dari kecil juga itu. Kemudian yang terpenting saya kurangi micin Bu. Dia nggak pernah jajan yang keripik micin. Jadi semuanya homemade makanannya? Enggak sih, saya beli juga Bu. Oh, beli juga. Tapi kalau jajan maksudnya snack enggak yang micin gitu, keripik yang micin itu enggak. Karena anak dari kecil memang saya biasakan kue basah. Gitu. Nah ini Sobat Purwastu, diingat-ingat, kendalikan micin Anda ya. Sebenarnya micin tidak membuat mudah, tidak hanya membuat malas gitu ya. Ngantuk. Iya, ngantuk. betul hanya itu aja gitu. Tapi kalau over juga kan kurang bagus juga, berlebihan. Ternyata anak-anak ya memang dari mulai TK itu kue basah kalau saya bawakan. Kebetulan depan rumah kan toko kue basah. Dan anaknya suka banget gitu. Ya karena waktu masih kecil nurut ya Bu ya, jadi saya paksakan. Dipaksa jadi biasa kayaknya. Dan ya. kita memang mencontohkan makannya kue basah. Gitu. Ya berawal dari contoh. Iya. Kadang kita malam gini Bu Rizky, ini kita kasih kartu rahasia ya Bu Rizky. Kita malam nobar Bu Rizky. Nobar. Nobarnya apa? Horor. Suka horor. Kata ayahnya horor. Oh iya. Kita nobar pembahasan soal olimpiade. Oh ya Allah, horor banget. Itu nobar Bu. Iya, horor banget. Tiap malam, Masya Allah, horor. Itu horor, thriller itu. Itu bapaknya langsung tidur kalau kita lagi nobar, bapaknya tidur. Oke. Dia bilang, "Dek, ayo nobar yuk." Ayo, dia senang kalau nobarnya bareng Bunda. Soalnya pembahasan soal olimpiade matematika. Oke. Itu ngantuk ya sampai ketiduran kita nobarnya. Baik. Jadi biar semangatnya nggak bosen gitu ya, nggak sampai pada tahap yang dia sangat-sangat jenuh sekali. Berarti harus ada challenging terus ya Maya. Jadi Mama harus menyediakan bank soalnya berbang-bang ini mah. Iya betul. Iya betul sekali ya. Saya mencari yang memang dia ini level di atas lagi. Kadang soalnya dia juga terlena Bu Rizky itu. Terlena dengan ya aku udah bisa gitu, sehingga dia udah soal yang di up-nya lagi, nah udah dia kesulitan mengerjakan. Jadi saya selalu mengingatkan, ayo setiap hari biasa 5 soal minimal. Hari Minggu libur. Libur jangan-jangan nonton horor yang tadi mah. Iya, sukanya Jerome itu. Oh iya. Oke, baik mah. Kalau ini kira-kira tipsnya Kansa dulu buat teman-teman nih
Gimana caranya biar teman-teman itu suka sama matematika? Menurut Kansa gimana? Kalau biar suka, kalau menurut saya tuh caranya apa ya, dipelajarin aja, tapi sebisanya aja, nggak usah harus melebihin Memaksa. nggak usah terlalu maksa ya, kayak tadi minimal 5 soal sehari Oh. atau enggak 10. Aduh, Oh. Tapi yang nggak mabok teman. tapi yang enggak ya, yang dia belum bisa, dan jangan karena terpaksa. Kalau enggak gitu nanti gak akan bisa dan gak akan suka. Oh gitu. Jadi nggak boleh terpaksa ya Kansa ya? Harus ikhlas Oh harus ikhlas teman-teman ya. dari hati terdalam. Oh dari hati terdalam kata-kata hari ini ya. Oke. Kalau buat Mama, bagaimana sih peran orang tua ini biar anaknya itu semakin cinta dengan matematika? Matematika ya. Nah, yang pertama yaitu tadi orang tua jangan menunjukkan bahwa penolakan ya, tapi jangan menunjukkan penolakan terhadap matematika. Kemudian yang kedua, kita memberikan pengertian bahwa matematika ada di semua bidang pelajaran, mau dia olahraga, mau dia IPS gitu kan. Nah, lalu juga matematika akan sangat-sangat menolong dia ketika dia berprofesi apapun nanti cita-citanya. Mau profesinya pilot, mau masinis gitu kan, mau dokter, apapun itu, bahkan pengacara pun, yaitu harus punya basic kuat di matematika. Betul mah, ngitung harganya ya. Iya, harga. Harga, iya. Cuannya dulu ya. Oke ya, betul sekali. Iya, betul. Karena kita juga udah lihat mau dia atlet, karena murid kita juga ada yang atlet dia, atlet badminton. Itu ya. juara Olimpiade Matematika. Kemarin ikut KSM. Nah, tapi dia di sisi lain adalah atlet badminton, dia udah atlet nasional. Jadi tidak ada namanya, saya kan atlet, saya tidak suka matematika. Nah, itu tidak bisa menggaris merahi seperti itu, kasih polis line. Nggak suka gitu ya. Gitu. Ya memang orang tua yang harus selalu kita motivasi ya, bahwa matematika itu tidak menakutkan. Harus sejak dini, kalau memang kelas 6 atau kelas 4 itu sudah sulit memang, yang kayak kasarnya mulai TK, atau mungkin dari sejak hamil Bu Rizky. Oh bisa ya begitu ya. Sangat bisa sejak kita hamil, atau mungkin itu kalau saya itu dulu waktu hamil Kansa memang ikut ayahnya seminar matematika. Oh Kansanya baru tahu. Seminar matematika waktu itu, kebetulan bapaknya yang pembicara narsum, terus saya ikut gitu kan. Nah itu kan akan terserap oleh janin ya, kami dengarkan, kemudian saya juga ikut belajar lagi gitu. Nah itu bisa juga, karena memang sudah ada penelitian seperti itu. Kita mau belajar apapun, ibunya ketika hamil makanya yang positif terus, ketika hamil positif terus gitu. Jangan menolak dulu, saya nggak suka ini, saya nggak suka ini, saya nggak bisa. Nah nanti itu janin kita akan mendengar, bereaksi betul, ya. Oke. Baik, kita perlu tahu gimana sih antara Kansa dan Mama. Kita punya challenge. Minta tolong dong tim. Ya. Ada sedikit challenge ya Mama. Jadi ini akan ada kuis. Terima kasih. Boleh bolpennya 2 ya? Iya. Jadi Mama dan Kansa nanti akan mendapatkan kertas, kemudian akan menjawab pertanyaan. Silahkan Mama. Ini jadi 2 atau jadi 1 aja? Oh jadi 1, oke. Cepat-cepatan begitu atau bagaimana? Oh jadi 2, boleh dipotong ya? Oke. Sebentar ya Mama. Suka, iya. Oke, ini challenge antara kamu dan Mama ya. Nanti siapa yang mendapat? Oh, Bu Rizky tidak. Bu Rizky hostnya, oke? Ya. Silakan ya, Mama. Nggak boleh nyontek loh ya, oke? Oh, ini 1 memang. Dia Kenapa? namanya kecil, nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Semudah apapun ada contekan datang gitu ya, tetap harus ditutup ya, gitu. Oke, ya. Itu yang bikin barokah. Amin. Apa Ya. ini? Sudah? Oke. Sudah siap, Mama? Pertanyaan pertama. Sebuah peternakan memiliki kambing dan sapi. Jika di total kakinya adalah 44.
sapinya berjumlah 6. Maka jumlah kambing adalah, siapa duluan? Deg deg deg. Ayo, siapa? Siapa duluan? Kansa? Ya? 11. Kansa 11, oke. Kalau Mama? 5. Yang benar adalah Mama. Oke. 1 poin untuk Mama. Oke, mengejar. Iya, kan harus dibagi ya. 4 kan, 4 kan. Iya. Substitusi. Oh, ini kambing tambah sapi. Kambing Iya, dan sapi. kakinya. Iya. Oke, pertanyaan kedua ini cukup singkat saja. Sudut yang terbentuk dari jam yang menunjukkan pukul 12.15 yaitu berapa derajat? 12.15. 90 derajat. Mama lagi. Mau jawab, kalah kamu ya. Oke, pertanyaan terakhir Kansa ya. 225 ditambah 64 ditambah 6 berapa? 295. 295. Akhirnya Kansa menang. Kamu cepet ya. Oh ya, nanti aja bertengkarnya ya. Oke. Oh, baik. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Baik. Mas, soalnya cuma 3. Iya, nanti kalau saya buat soal lagi salah nanti ya. Baik, terima kasih Mama. Seru ya teman-teman ya. Iya, boleh nih Mama kapan-kapan kita undang lagi ya. Boleh. Iya, untuk cerdas cermat teman-teman. Kayak Jerome ya. Oh, iya. Ada challenge antara Iya, bunda dan anak betul. ya. Baik Mama, ini Iya. sudah di penghujung acara oke. Kansa. Tidak terasa ya, Bu Iya, Rizky, tidak ya. terasa. Ngobrol Kami siang dari ini. tim literasi digital terima kasih banyak atas kesediaan Mama dan juga Kansa. Dan juga ada papanya Kansa yang di sudut sebelah sana ya. Halo. Terima kasih. Ya, terima kasih nggih, Oke, terima Ibu. kasih Bu Nggih. Rizky. Terima kasih. Terus tim berprestasi. Amin, 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 amin. Baik. Mohon doanya selalu. Amin. Sukses terus buat Purwastu. Amin. Doakan ini ya. Doakan Purwastutok Mama. Oh iya. Amin, Biar amin. kami terus berkelanjutan. Sukses terus. Iya, baik. Terima kasih. Sekian dari kami. Purwastutok. Semoga sesuatu yang sedikit ini bisa memberikan sesuatu yang besar di kemudian hari bagi para sobat Purwastu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.